jenis hutang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Nah, yang kedua itu ada obligasi atau bahasa Inggrisnya itu bond. Obligasi itu adalah surat hutang yang tertulis. Nah, ini beda halnya dengan wesel ya. Wesel ya surat hutang secara tertulis, tetapi itu masih di level yang level yang tidak resmi ya, tidak resmi. Nah, yang resmi itu wesel itu berupa suatu pinjaman dalam nominal yang relatif lebih kecil dibandingkan obligasi. Obligasi itu misalnya perusahaan butuh modal kerja nih, butuh modal kerja, butuh dana, mau ekspansi butuh dana. Nah, karena ada dua pilihan, bisa saja dari dana internal maupun dana eksternal. Nah, dana eksternal itu dengan cara apa? Dengan menerbitkan surat hutang yang kita sebut sebagai obligasi. Nah, maka dari itu obligasi itu adalah surat hutang tertulis dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun gitu. Nah, karena apa? Itu berkaitan dengan jumlah nominal yang relatif besar. Misalnya seperti itu. Penerbitan obligasi dalam bentuk dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah modal besar dalam jangka waktu yang panjang dari pihak ketiga atau eksternal. Dengan pertimbangan kenapa diterbitkan obligasi dan mendapatkan dana dari pihak eksternal, kenapa tidak dari pihak internal? Ya, salah satu pertimbangannya apa? Untuk penghematan beban pajak. Nah, ini perbandingannya. Kalau kita memperoleh dana dari pihak internal, berarti resikonya imbal baliknya itu kita mempunyai kewajiban untuk memberikan dividen sesuai dengan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, pembagian dividen ini kepada si pemegang saham tidak bisa kita jadikan sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi kita, tetapi langsung mengurangi ekuitas kita. Gitu. Jadi tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita manfaatkan sebagai penghematan beban pajak. Jadi laba kita itu tidak dipengaruhi dengan dividen, bertambahnya dividen. Sedangkan kalau kita pinjam dana dari pihak eksternal berupa penerbitan surat hutang atau obligasi, di mana ada resiko yang harus kita penuhi, yang harus kita jalankan, itu adanya wajib membayar bunga. Nah, bunga ini bisa kita gunakan sebagai faktor pengurang di laba bersih kita. Jadi beban bunga ini bisa kita akui, kita catat sebagai beban perusahaan, di mana beban ini akan mengurangi laba. Maka dari itu laba yang semakin kecil, penghematan menyebabkan adanya penghematan beban pajak. Nah, itu salah satu pertimbangannya kenapa dilakukan penerbitan surat hutang dibandingkan penerbitan saham. Itu kenapa lebih milih mendapatkan dana atau modal kerja dari pihak eksternal atau daripada pihak internal. Salah satunya itu sebagai untuk penghematan beban pajak. Kemudian yang kedua, misalnya untuk mengurangi pengaruh pengendali oleh pemegang saham. Kalau diterbitkan saham, berarti investor kan bertambah. Investor yang sebelumnya itu berhak menambah jumlah kepemilikan. Ya, pasti penerbitan saham pasti ditawarin dulu kepada investor yang sudah si pemegang saham yang sudah ada di perusahaan itu, baru diedarkan di masyarakat luas. Nah, otomatis apabila dilakukan penerbitan saham akan menambah kekuatan pengaruh pengendalian oleh si pemegang saham. Biasanya manajemen perusahaan untuk mengurangi adanya konflik kepentingan, untuk mengurangi pengendalian dari si pemegang saham atas perusahaan itu, dipilihlah penggunaan dana, mendapatkan dana dari pihak eksternal. Kemudian karena adanya penambahan saham, adanya penambahan lembar saham, hal ini dapat menyebabkan laba per lembar sahamnya berpotensi berkurang kalau diambil dana dari internal, ya, mendapatkan dana dari pihak internal. Nah, untuk mempertahankan laba per lembar sahamnya, perusahaan juga biasanya menerbitkan obligasi agar laba per lembar sahamnya itu berpotensi meningkat, bukan melalui penurunan gitu. Kalau dari internal otomatis kan jumlah lembar saham bertambah. Kalau labanya stagnan, otomatis ya
laba per lembar sahamnya juga berkurang, mengakibatkan laba per lembar sahamnya berkurang gitu. Nah, ini ada perbandingannya ya. Isu yang pertama atau rencana pertama, diterbitkan saham. Rencana plan B itu diterbitkan hutang obligasi, diterbitkan obligasi. Otomatis di sini ada laba sebelum pajak dan bunga dan pajak. Kalau diterbitkan saham tidak ada bunga di sini, karena resiko kewajiban kita membayarkan dividen tidak masuk ke perhitungan laporan laba rugi. Sedangkan kalau kita pakai plan B, diterbitkan surat hutang, otomatis ada beban bunga yang harus kita tanggung, yang bisa kita akui sebagai faktor pengurang dari penghasilan kita, pendapatan kita atau laba kita. Nah, otomatis laba yang dihasilkan lebih kecil kalau menggunakan plan B ini, diterbitkan obligasi. Nah, hal ini menyebabkan apa? Beban pajaknya itu berkurang dibandingkan diterbitkan saham. Nah, saham 450 kalau plan B diterbitkan obligasi, beban pajaknya itu hanya 330.000 gitu. Nah, net income-nya masing-masing berubah, berbeda. Kemudian kalau diterbitkan saham, otomatis laba per lembar jumlah saham beredar semakin meningkat. Kalau plan B diterbitkan hutang atau obligasi, surat obligasi, otomatis laba yang beredar, jumlah saham yang beredar tidak akan berubah, tetap sama. Nah, karena sahamnya meningkat, diterbitkan saham plan A ini menyebabkan laba per lembar sahamnya berkurang, sedangkan plan B cenderung meningkat, lebih besar dibandingkan penerbitan saham plan A ini gitu. Nah, ini perbandingannya antara diterbitkan saham ataupun diterbitkan obligasi. Apakah si perusahaan ingin mendapatkan dana modal kerja dari pihak internal, yaitu diterbitkan saham, atau dari pihak eksternal, yaitu diterbitkan surat hutang. Nah, bentuk obligasi seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada perusahaan yang menerbitkan obligasinya, nilai obligasinya berapa, kemudian bunga obligasinya berapa, jatuh temponya di sini ya, tanggal jatuh tempo, dan juga nilai nominalnya berapa di sini gitu. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan bentuk contoh dari obligasi. Nah, obligasi masing-masing juga ada rate-nya juga ya, ada tingkatan obligasinya dari rate A, 3A, triple A sampai dengan D kalau tidak salah. Jadi semakin tinggi rate-nya itu nilainya itu berada di posisi A, triple A. Semakin jelek obligasinya, tidak berkualitas obligasi, dia jadi rate B. Kalau tidak salah seperti itu ya. Itu jadi semakin tinggi rate itu, otomatis obligasinya itu akan semakin kecil. Semakin rendah rate obligasinya, otomatis bunganya itu akan semakin besar karena risikonya ada di rate yang kecil. Nah, resikonya apa? Misalnya gagal bayar, itu bisa jadi ya, gagal bayar oleh si perusahaan yang terhutang, yang melakukan pinjaman dana, yang menerbitkan obligasi. Nah, maka dari itu semakin tinggi rate obligasinya, semakin kecil bunganya karena lebih berkualitas dan juga lebih dapat dipercaya. Sedangkan kalau yang rate kecil, otomatis bunganya lebih besar karena untuk menarik perhatian dari si pembeli. Nah, tetapi resikonya yang ada kecenderungan resiko gagal bayarnya itu lebih besar gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis obligasi pemerintah. Di sini kita pelajari ada dua, surat hutang negara dan obligasi retail Indonesia. Nah, ini obligasi surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintahan Indonesia. SUN, surat hutang negara, diterbitkan dan untuk membiayai defisitnya APBN. Jadi kalau ada APBN yang defisit, biasanya pemerintah menerbitkan SUN, surat hutang negara. Di situ ada kuponnya. Kuponnya itu maksudnya bunganya, ada angsuran bunganya gitu. Kemudian ada namanya obligasi retail Indonesia. Nah, ini juga sama, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN dengan nilai nominal yang lebih kecil agar dapat dibeli secara retail. Nah, kalau SUN itu nilainya cenderung lebih besar, kalau ORI itu cenderung nilainya lebih kecil. Fungsinya untuk apa? Agar masyarakat retail atau pembeli retail bisa memilikinya gitu.
jadi nilainya itu cenderung lebih kecil. Tetapi jumlah beredar ya otomatis akan cenderung lebih banyak juga jumlah ori yang beredar karena nilainya kecil. Jadi ini dua jenis obligasi dari pemerintah ya, dari Indonesia, pemerintahan Indonesia. Nah, penerbitan obligasi ini ada dua yang perlu kita perhatikan, yaitu bunga obligasi dan juga tingkat suku bunga pasar. Kalau bunga obligasinya itu sama dengan tingkat suku bunga pasar, berarti itu dibeli pada nilai nominalnya, pada nilai saat itunya, tidak ada kelebihan maupun kekurangan. Yang kedua, apabila bunga obligasinya itu lebih besar daripada tingkat suku bunga, berarti di situ ada yang namanya kita sebut sebagai premium atau premium obligasi, di mana ada atas penerbitan obligasi ini kita menerima uang yang nilai yang lebih besar daripada nilai nominalnya, gitu, nilai yang lebih besar daripada nilai nominalnya. Misalnya nilai obligasinya itu 100 juta. Nah, pada saat penerbitan obligasi, karena nilai bunga obligasi lebih besar dari bunga suku pasarnya, otomatis kita menerima uang misalnya 110 juta. Nah, 10 jutanya itu adalah premium obligasi. Kebalikannya, apabila nilai bunga obligasi lebih kecil daripada tingkat suku bunga pasar, berarti itu ada diskonto obligasi, discount bond gitu. Jadi kita menerbitkan obligasi di mana nilai wajar saat itu lebih kecil daripada nilai nominal, di mana nilai wajar obligasi pada saat diterbitkan lebih kecil daripada nilai nominal obligasi tersebut. Kita mulai dari yang pertama, misalnya suatu obligasi di mana bunga obligasi dan juga tingkat suku bunga pasarnya itu pada range yang sama atau pada bunga yang sama, nilai yang sama, tingkat bunga yang sama. Berarti obligasi diterbitkan pada nilai nominalnya. Ini ada contohnya. Ya, menerbitkan obligasi pada nilai nominalnya. Asumsikan sebuah obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga 10%. Discount rate-nya atau tingkat suku bunganya pada saat itu sebesar 10% juga. Nah, di mana obligasi ini jangka waktunya itu selama 5 tahun dengan nilai nominal 100.000. Pembayaran bunganya itu semi annually, maksudnya itu per semester. Dalam 1 tahun dibayar 2 kali, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan juga 1 Juli. Nah, ini rentang pembayaran bunganya, angsuran obligasinya. Jadi 5 tahunnya, 5 tahun, 1 tahun dibagi 2 kali, berarti ada 10 kali pembayaran. Dari sekarang 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan pembayaran ke 10. Dengan tingkat bunga 1 tahunnya itu 10%, berarti setiap kali pembayaran bunga itu setengahnya dari 1 tahun, 6/12, jadi dibagi 2 ya, dari 10% setiap 6 bulan diangsur bunganya, yaitu 10% dibagi dengan 2, dapat bunganya 5%. Jadi 5% itu dapat dari mana? Dapat dari bunga per tahun 10% dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dalam 1 tahun dibayar 2 kali setiap 6 bulan. 6/12 itu sama dengan setengah. Gitu. Jadi ada pembayaran bunganya itu 1, 2, 3, 4 sampai dengan pembayaran ke-10. Di mana di pembayaran ke-10 di tahun ke-5 ini, di pembayaran terakhir ini juga disertai dengan pelunasan atas hutang obligasinya itu, yaitu sebesar 100.000. Pembayaran bunganya berapa? Yaitu setiap kali pembayaran itu bunganya 5%. Ya, 5% kalikan dengan nilai nominal obligasinya, yaitu 100.000. 100.000 kalikan 5% dapat 5.000. Jadi bunganya itu diangsur terus 5.000 sampai dengan 10 kali, sampai dengan tahun ke
diangsur beserta bunga obligasinya. Jadi di tahun kelima di pembayaran ke-10 angsuran ke-10 dilunaskan sebesar nilai nominal obligasi ditambahkan dengan bunga terakhir gitu. Nah, ini perhitungannya, perhitungan antara nilai wajar dari obligasi, nilai dari obligasi pada saat penerbitan. Nah, di sini net present value of principal to be received to maturity. Tingkat suku bunga untuk 100.000 di 5 tahun mendatang, nilai sekarangnya itu berapa? Nah, dengan tingkat suku bunga 5% ya, kita lihat di tabel bunga terkait dengan net present value. Nah, tingkat suku bunganya itu tidak perlu kita hitung lagi ya, karena sudah ada di contoh soal ini. Nah, ini tingkat bunganya ya, dari perhitungan tabel bunganya. Nah, tabel bunganya kalian tinggal lihat aja di Google, kalian cari aja tabel bunga anual atau tingkat tabel bunga anuitas juga bisa, biasanya ada di situ. Nah, kalian coba cari di proyek ke-10 dengan tingkat bunga 5%. Jadi di sini ada periode 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan periode ke-10 dengan tingkat bunga 5%. Nah, bunganya itu berapa? Yaitu 0,61391. Kalikan yang 100.000. Nilai 100.000 di 5 tahun mendatang, nilai sekarangnya itu adalah 61.391. Nah, kemudian bunganya, kita mau menghitung nilai bunganya, total bunganya, yaitu kita kalikan bunga angsuran bunganya, yaitu 100.000 kalikan dengan 5% dapat 5.000, kalikan dengan tabel diskon faktornya. Diskon faktornya juga kita lihat di tabel bunga ya, karena di sini sudah diinformasikan ya, nggak usah lagi, kita tinggal kalikan dengan faktor pengalinya ya, nilai diskon faktornya itu sama periode ke-10 dengan 5%. Diskon faktornya itu berapa? Yaitu 7,72173 kalikan dengan 5.000 dapat 38.609 dolar. Total net present value atas 100.000 dan juga angsuran bunganya itu dapat 100.000, sama dengan nilai nominal obligasinya yaitu 100.000. Berarti tidak ada selisih ya. Nilai obligasi diterbitkan pada nilai nominalnya yaitu 100.000. Nah, jadi pada saat penerbitan obligasi, pada saat penerimaan kas ya, kita catat kas bertanggal debit, kreditnya catat sebagai hutang obligasi atau bonds payable. Nah, kemudian di pembayaran pertama yaitu di 1 Juli, 6 bulan pertama ya, tinggal kita kalikan 100.000 nilai nominal obligasi kalikan dengan bunganya 10% kalikan dengan jangka waktunya yaitu 6 bulan, 6/12 dapat 5.000. Akui adanya beban bunga di debit, kreditnya karena kita harus membayarkan ya, kita catat sebagai kas. Kemudian pembayaran kedua itu di 1 Januari tahun berikutnya ya, otomatis di tanggal 31 Desember di akhir periode akuntansi harus kita adjust atas bunga terhitung dari 1 Juli sampai 31 Desember yaitu 6 bulan berikutnya. Karena belum kita bayarkan ya, kita tampung dulu ke hutang yaitu hutang bunga. Catat beban bunga di debit, kreditnya hutang bunga sebesar 5.000 dapat dari 100.000 kalikan 10% kalikan dengan 6/12. Nah, ini ya. Jadi kalau obligasi diterbitkan pada nilai nominalnya berarti tidak ada diskonto maupun premium, karena kas yang kita terima itu sebesar nilai nominal dari obligasi tersebut. Nah, pengakuan pengangsuran bunganya juga sama, catat beban bunga di debit, kreditnya kas. Kalau belum kita bayarkan ya kita tampung dulu ke hutang bunga. Berarti nanti ini di 1 Januari di tanggal berikutnya, hari berikutnya ya kita catat interest payable. Jadi nggak boleh akui beban bunga lagi ya, dengan catatan tidak dibuat lunas pembalik. Dia catat hutang bunga di debit, kreditnya itu kas, nilainya berapa, 5.000 untuk melunasi adjustmentnya ini tanggal 31 Desember ini. Nah, ini kalau diterbitkan pada nilai nominalnya. Bagaimana kalau diterbitkan pada nilai diskonto? Nah, muncul diskonto di mana nilai wajar tingkat suku bunga obligasinya itu lebih kecil daripada tingkat suku bunga yang
yang berlaku pada saat penerbitan obligasi. Asumsikan sama bunga obligasinya 100.000, jangka waktunya itu 5 tahun, pembayaran bunganya itu 1 tahun 2 kali, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat suku bunga obligasinya, bunga obligasinya itu 10% dengan tingkat suku bunga rata-rata itu 12%. Jadi kita mau cari dulu nilai obligasi 5 tahun mendatang 100.000, nilai sekarangnya itu berapa. Nah, kita cari dengan perhitungan yang tadi, dimana kita kalikan 100.000 dengan tingkat bunganya, ya, faktor pengalinya. Kita lihat di tabel bunga, dapat gimana lihatnya tadi saya sampaikan. Kita lihat periodenya, ini kan ada 10 kali pembayaran, jangan lihat 5 tahunnya, tetapi lihat pembayarannya. Dalam 5 tahun ada 10 kali pembayaran, berarti kita hitung sampai periode ke pembayaran ke 10 dengan tingkat suku bunga 5%, bukan 10% ya, tetapi 5%. Nah, kita lihat faktor pengalinya berapa, tinggal lihat di tabel bunga, yaitu dapat 0,55839 kalikan dengan 100.000, dapat 55.839. Kemudian untuk bunganya itu kan 10% 1 tahun, ada 2 kali pembayaran, berarti 5.000. 100.000 kalikan dengan 10% kalikan 6/12, dapat 5.000. Nah, 5.000 nya itu kalikan dengan diskon faktornya, sama periode ke 10 dengan 5%. Diskon faktornya itu dapat pengalinya 7,36009 kalikan dengan 5.000, dapat 36.800. Jadi total obligasi, total nilai wajar obligasi pada saat penerbitan itu adalah 92.639. Jadi kita akan menerima kas sebesar 92.639 atas nilai obligasi 100.000. Jadi kas yang kita terima itu lebih kecil. Jadi di sini ada kas yang kita terima itu 92.639. Atas hutang obligasi di kredit kita catat nilainya 100.000. Nah, ada selisih di sini. Ya, selisihnya berapa tinggal disisihkan ya. 100.000 kalikan dengan 92.639. Selisih ini kita catat sebagai diskonto obligasi. Jadi faktor pengurangnya. Jadi nilai wajar saat itu atas nilai obligasi 100.000, nilai wajar pada saat penerbitan yaitu 92.639. Dapat dari mana? Dapat dari hutang obligasi kurangi dengan diskonto obligasi. Karena ini faktor di debit, kita catat di sebelah hutang ya, bersifat mengurangi. 100.000 kurangi dengan diskonto obligasi. Nah, perhitungan atas bunga efektifnya. Kalau kita pakai metode bunga efektif, ya, kita pakai metode bunga efektif. Bagaimana perhitungannya? Jadi perhitungannya seperti ini. Pada saat penerbitan obligasinya itu tercatat 92.639. Angsuran pertama kita bayar bunga 5.000 ya, didapat dari 100.000 kalikan dengan 5% atau 100.000 kalikan dengan 10% kalikan dengan 6/12. Nah, di sini dapat 5.000. Sedangkan bunganya, beban bunga yang akan kita catat itu ini jumlah uang yang dibayarkan ya, yang diangsurkan atas angsuran bunganya. Sedangkan beban bunganya itu kita tidak catat pada 5.000, melainkan kita catat pada nilai persentase tingkat suku bunganya, yaitu 12%. 12% kalikan dengan 100.000, kalikan dengan nilai obligasi saat itu bukan 100.000 tetapi 92.639 kalikan dengan 6/12 karena ini 6 bulan ya. Anggap aja kalau sederhananya itu 6% kalikan dengan 92.639 dapat 5.558. Selisih antara angsuran yang kita bayarkan dengan beban bunga yang kita catat itu ada 558. Nah, selisih ini kita akui sebagai amortisasi atas diskonto obligasi. Jadi amortisasinya obligasi diskonto yang didebit kita amortisasi, kita kurangi, berarti dicatat di sebelah kredit. Jadi diskontonya itu di sebelah kredit.
Nah, diskontonya di sebelah kredit berarti bersifat menambah dari nilai obligasi, nilai wajar dari obligasi itu yang tercatat pada pembukuan kita 92639 tambah 558, jadi 93197. Nah, hal ini akan ditambahkan terus sampai dengan tahun ke-5 atau di tahun ke-5 atau di periode pembayaran ke-10. Itu nanti beban bunga obligasi kita akan tercatat pada nilai nominalnya, yaitu 100.000. Diskonto obligasinya itu akan semakin berkurang sehingga utang obligasinya itu akan tercatat pada nilai penerbitannya, nilai nominalnya, yaitu 100.000. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita menggunakan metode bunga efektif untuk mencatat beban bunga obligasi dan juga amortisasi diskonto obligasi. Nah, ini jurnalnya. Jadi pada saat penerimaan penerbitan obligasi, beban utang obligasi tetap kita catat pada 100.000. Kas yang kita terima tidak 100.000, tetapi pada nilai wajarnya saat itu, yaitu 92.639. Selisihnya kita catat ke diskonto obligasi. Oke. Jadi di sini pada saat penerbitan di 1 Januari obligasi itu kita itu tercatat 100.000, ada diskonto 7.361. Berarti dapat nilai buku dari obligasinya itu 92.639. Benar kan? Ada nilai yang kita pada nilai kas yang kita terima. Kemudian di 1 Juli ada pembayaran angsur bunga. Nah, kita bayarnya kan pada nilai obligasinya 5% dari 100.000, yaitu 5.000. Beban bunganya itu kita bukan catatnya 5.000, tetapi 6% kita dari tingkat suku bunga pasarnya, yaitu 12%. Kalikan dengan nilai obligasi, nilai buku dari obligasi 92639 kalikan 12% kali 6/12. Nah, dapat 5558. Nah, selisihnya 558 kita catat sebagai amortisasi diskonto obligasi. Jadi bukan 7361 lagi, tetapi berkurang 558. Gitu. Jadi nanti di obligasi, perhitungan obligasinya seperti ini. Berarti obligasinya 100.000, diskontonya itu dari 7.000 berkurang 558. Jadi nanti dihitung aja. Jadi nanti di obligasinya itu tercatat 93.197. Nah, di pembayaran pertama. Kemudian pembayaran kedua, karena tanggal 1 ya, tanggal 31 kita adjust dulu. Sama, catat ada hutang bunga 5.000. Kemudian beban bunga kita catat pada nilai ini 5592, dapat dari 6% kalikan dengan 93.197, dapat 5592. Nah, selisihnya catat ke diskonto obligasi, kita kreditkan. Pada saat pembayarannya kita catat di sini. Kita catat kalau pada saat pembayaran di sini tanggal 1 Januari ya, kita catat hutang bunga pada kreditnya itu kas, nilainya berapa? 5.000. Ini interest payable nya. Nah, interest expense-nya dia diakui, amortisasi diskonto juga sudah tercatat. Ini dan catatan tidak dibuat jurnal pembalik ya. Nah, seperti itu. Ada cara lain. Kalau ini kita sebut sebagai amortisasi diskonto obligasi menggunakan metode bunga efektif. Nah, ada cara satu lagi, yaitu menggunakan metode garis lurus. Kalau metode garis lurus itu kita tidak menggunakan tabel ini ya, tetapi kita menghitungnya itu secara garis lurus. Jadi amortisasi diskontonya berapa, tinggal dibagi dengan periode pembayaran pengangsuran bunganya. Nih contohnya amortisasi diskonto menggunakan metode garis lurus. Tanggal 1 sama, catat hutang obligasi, kas yang kita terima 92.000, ada diskonto obligasi di sebelah debit. Pada saat pembayaran angsuran pertama, nah catat ada kas yang kita bayarkan 5.000, kemudian beban bunganya. Beban bunganya itu didapat dari mana? Didapat dari
diskonto obligasi ini dibagi dengan 2 kali 5 atau 5 tahun 2 kali pembayaran. 1 tahun kan 2 kali pembayaran, ada 5 tahun jangka waktunya, kalikan dengan 2 atau 7361 bagi jumlah angsuran bunganya, yaitu 10 kali. Dapat berapa? Ya dapat 736. Jadi bunga obligasi amortisasi atas diskonto obligasinya itu tinggal dibagi saja, 7361 bagi dengan 10. Jadi beban bunga yang kita akui ya 5.000 yang kita angsurkan ditambahkan dengan amortisasi diskontonya, yaitu totalnya 5736. Di tanggal 31 juga sama, karena kita pakai garis lurus ya, amortisasi diskontonya tetap sama. Kemudian ini angsur utang bunganya 5.000, dapat dari 100.000 kalikan dengan 5%. Kemudian interest expense-nya, beban bunganya tinggal dijumlahkan, amortisasi diskonto ditambahkan dengan angsuran bunganya, 5.000 tambah 736. Dapat beban bunga tercatat 5.736. Itu 31 Desember. Karena belum dibayarkan, tanggung ke utang. Bisa tanggal 1 dibayarkan, berarti tinggal catat interest payable di debit, kreditnya itu senilai berapa, ya senilai yang kita bayarkan, yaitu 5.000. Walaupun beban bunganya kita akui 5736, tetap kita bayarkan 5.000. Selisihnya itu untuk amortisasi diskontonya, itu amortisasi diskonto obligasi. Nah, ini yang kedua, ini contoh apabila bunga obligasinya itu lebih kecil dari bunga tingkat suku bunga pasar. Jadi ada nilai kasnya itu kita terima lebih kecil daripada nilai obligasinya. Kalau nilai kasnya kita terima lebih besar dari obligasinya, atau bunga obligasi lebih besar dari tingkat suku bunga pasarnya, berarti ada kas yang kita terima itu lebih besar dari nilai obligasinya, dimana kita mencatat selisihnya itu sebagai premium obligasi. Sama, kita juga perlu amortisasi sampai 5 tahun ke depan agar nilai obligasinya itu tercatat pada nilai nominalnya, yaitu 100.000 gitu. Nah, lanjut ke yang ketiga. Kemudian yang ketiga, apabila obligasinya itu diterbitkan pada nilai bunga obligasinya itu lebih kecil, lebih besar daripada tingkat suku bunga pasar. Ya, di sini ada obligasinya 10%, bunga pasarnya itu 8%. Jangka waktu obligasi sama 5 tahun dengan nilai nominal 100.000. Pembayaran bunga obligasinya itu 1 tahun 2 kali, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Yang pertama juga sama. Yang pertama itu kita harus tahu dulu nilai wajar nilai obligasi pada saat penerbitan, yaitu di sini didapatkan. Yang pertama kita hitung 100% kalikan dengan faktor pengalinya, yaitu di periode ke-10 dengan bunga pasarnya itu sebesar 8% ya, yaitu 4% ya. Kalau 1 tahun berarti 4%. Kalikan tingkat suku bunga pasarnya, dapat pengalinya itu 0,67556. Kalikan 100.000 dapat 67556. Kemudian untuk angsuran bunganya yaitu 5.000 dapat dari 100.000 kalikan dengan 5%. Kalikan dengan faktor pengalinya yaitu periode ke-10 dengan tingkat suku bunga 4%. Dapat faktor pengalinya itu 8,11090. Dikalikan dengan 5.000 dapat 40.555. Jadi total nilai obligasi pada saat penerbitan itu nilainya 108.111 euro di sini. Euro ya, sorry ya. Nah, euro berarti nilai obligasi yang 100.000 kita terima pada saat penerbitan, kita terima dengan nilai 108.000. Jadi di sini kalau kita bikin tabel bunga efektif selama 2 kali pembayaran bunga ya ini. Jadi pada saat penerbitan obligasi nilai obligasinya itu sebesar
108.111. Kemudian beban bunga yang kita bayarkan, angsuran bunga kita bayarkan 5.000. Beban bunga kita catat, nah tadi sama seperti yang diskonto, yaitu kita kalikan 4%, yaitu bunga pasarnya, kalikan dengan nilai obligasi pada saat itu, yaitu 108.111, kalikan 4% dapat 4.000. Nah, di sini ada selisih yang kita bayarkan lebih besar daripada beban bunga yang kita akui di sini. Berarti ada selisih, kita akui 676, yaitu amortisasi premium obligasi. Jadi obligasinya 108. Kalau diskontonya itu perlahan bertambah, kalau ini karena nilainya lebih besar dari nilai nominal, berarti perlahan pada saat amortisasi premium obligasi ya perlahan semakin berkurang. Nanti di periode ke-10 di tahun ke-5 nilai obligasi akan tercatat 100.000 di situ. Nah, kemudian tanggal periode kedua, angsur bayar bunganya tetap sama 5.000. Bunganya yang kita catat, yang kita akui yaitu 107.435 kalikan 4%, nilai pasar bunga pasarnya yaitu 4297. Selisih antara bunga kita bayarkan 703. Amortisasi kita catat, kita akui sebagai amortisasi premium obligasi. Obligasi yang tercatat setelah pembayaran kedua tersisa 106.732. gitu. Nah, kalau jurnalnya ya kurang lebih sama. Kalau tadi diskonto, ini premium. Jadi kas yang kita terima itu lebih besar dari nilai obligasinya. Obligasi 100.000 di kredit, kas yang kita terima di debit 108.000, selisih 8.000 di sebelah kredit. Kalau diskonto di sebelah debit, kalau premium di sebelah kredit. Karena ini menambah nilai obligasinya. Karena pada saat terima nilai obligasinya itu lebih besar dari nilai nominalnya. Yaitu kita akui sebagai bond premium atau premium obligasi. Pada saat pembayaran bunga berdasarkan tabel bunga efektif ya, kita akui adanya pembayaran sebesar 5.000. Beban bunga kita akui ya bukan 5.000 tetapi 4.324 sesuai dengan tabel yang di atas ini. Nah, selisihnya kita akui sebagai bond premium. Kita amortisasi premium obligasi. Periode kedua sama, cuma di sini ada beban bunga, ada hutang bunga karena belum kita bayarkan, catat ke hutang bunga yaitu sebesar 5.000 yang akan kita bayarkan di 1 Januari. Kemudian akui adanya beban bunga didapat dari nilai obligasi pada saat itu kalikan dengan 8% kali 6/12 dapat 4297 sesuai dengan tabel bunga. Selisihnya 703 amortisasi premium diskonto. Gitu. Jadi tanggal 1 misalnya dilunaskan ya, catat hutang bunga di debit, kreditnya ya kas. Nilainya berapa? 5.000. Nah, ini kalau kita menggunakan metode bunga efektif. Kalau kita pakai metode garis lurus ya sama, pada saat penerimaan kas di debit, hutang obligasi kredit, ada selisih catat sebagai premium obligasi. Pada saat angsuran bunga ya catat kita bayar bunganya 5.000, beban bunganya ya kita sesuaikan. Premium diskonto amortisasi premium obligasinya tinggal kita bagi. Tercatat premium obligasinya itu 8.111 bagi dengan berapa kali pembayaran angsuran, yaitu 10 kali. Dapat setiap angsuran bunganya kita amortisasi premium diskon obligasinya itu sebesar 811. Jadi beban bunganya selisih antara 5.000 dengan amortisasi premium obligasi yaitu 4189. Nah, ini akan sama karena ini metode garis lurus ya, nilainya tetap sama. Gitu. Ya, tetap sama di sini ya, amortisasi premium obligasi. Beban bunganya juga diakui pada nilai yang sama. Nah, ini karena belum kita bayarkan ya kita tampung ke hutang bunga. Tanggal 1 Januari ya catat interest payable di debit, kreditnya itu nilainya 5.000 gitu. Nah, Oke, berarti ini selesai untuk pencatatan atas obligasi ya pada saat penerbitan maupun pada saat angsuran bunga.
Jadi untuk angsuran bunga untuk pencatatan obligasi itu ada tiga jenis ya. Ada yang pada nilai wajarnya, nilai nominalnya, ada yang di bawah nilai nominalnya, ada yang di atas nilai nominalnya. Kalau bunga obligasi lebih kecil daripada bunga pasar, berarti kita akuinya itu sebagai diskonto obligasi, dimana kas yang kita terima lebih kecil daripada nilai nominal obligasi. Sebaliknya, apabila bunga obligasi lebih besar daripada tingkat suku bunga pasar, berarti itu premium obligasi, dimana kas yang kita terima itu lebih besar daripada nilai nominal dari obligasi. Nah, untuk amortisasi diskonto maupun premium itu ada dua jenis, yaitu metode bunga efektif dan juga metode garis lurus. Metode bunga efektif sudah kita sampaikan, sudah diilustrasikan dari tabel ini, tabel-tabelnya. Sedangkan garis lurus tinggal dibagi dengan periode jumlah angsurannya saja, dan nilainya akan tetap sama. Gitu. Kemudian pada saat tanggal jatuh tempo, penembusan obligasi pada saat jatuh tempo ini dicatat dengan menerbitkan utang obligasi. Ya, kita kan berobligasi kita, obligasi kita berkurang di debit, kreditnya ya kita bayar, berarti kreditnya yaitu kas. Nah, itu saja. Jangan lupa untuk membayar angsuran bunga. Mau catat kartu boleh, mau catat bisa juga boleh. Intinya pada saat penembusan obligasi, pada saat jatuh tempo ya kita hapus obligasi kita di debit, utang obligasi kita di debit, kreditnya ya kas karena kita bayarkan. Plus bunga ya plus bunga juga. Nah, tabel bunga efektif, metode bunga efektif itu diakui oleh IFRS ya untuk mengamortisasi biayanya, baik premium obligasi maupun diskonto obligasi. Nah, pada GAAP, nah berdasarkan GAAP nih, tadi IFRS, kalau ini GAAP untuk metode garis lurus diperbolehkan ya. Nah, ini diperbolehkan di metode di standar GAAP, Generally Accepted Accounting Principle ya. Nah, ini kalau pakai straight line method atau metode garis lurus diperbolehkan kalau kita menganut prinsip GAAP ini, standar GAAP ini. Dengan catatan hasil dari amortisasi garis lurus itu tidak material ya. Tidak material maksudnya tidak jauh beda dengan metode bunga efektif. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi kalau nilainya gapnya agak cenderung jauh besar, itu disarankan tidak menggunakan metode ini, tetapi lebih baik kita menggunakan metode bunga efektif. Gitu. Nah, ini amortisasi diskonto. Amortisasi diskonto untuk bunga efektif. Nah, perhitungannya itu bagaimana? Untuk menghitung amortisasinya itu didapat dari beban bunga yang tercatat, beban bunga yang akan kita catat pada jurnal dikurangi dengan bunga yang kita bayarkan. Ini maksudnya 5.000 tadi. Oh, ini beban bunga kita catat berdasarkan tabel bunga efektif maupun garis lurus. Nah, selisihkan dengan bunga yang kita bayarkan, angsuran bunga yang kita bayarkan 5.000 itu. Itulah amortisasi diskonto maupun premiumnya. Ya, jadi ini dikurangi dengan beban bunga dikurangi dengan angsuran atas beban bunga. Nah, beban bunganya itu diakui bagaimana kita catatnya, yaitu nilai obligasi pada periode tersebut kalikan dengan bunga efektifnya yang dengan bunga pasar efektifnya. Kita suku bunga pasar efektif dikurangi dengan beban bunga kita angsuran bunga kita bayarkan, didapat dari nilai nominal obligasi kalikan dengan bunga obligasinya. Gitu. Kemudian kalau metode garis lurus ya gampang, obligasinya berpremium maupun diskontonya dibagi dengan periode angsurannya, berapa kali angsuran, itulah amortisasi baik diskonto maupun ini kurang lebih terkait dengan materi obligasi. Jadi materi obligasi selesai ya. Materi obligasi selesai, berarti materi terkait dengan liabilitas juga selesai, baik liabilitas lancar maupun liabilitas jangka panjang. Jadi satu chapter ini selesai kita bahas terkait dengan liabilitas lancar dan juga liabilitas jangka panjang.
dan juga jenis-jenisnya dari masing-masing likuiditas tersebut. Yang likuiditas panjang kita ada belajar tentang Western, tentang pajak, tentang beban, kemudian pendapatan diterima di muka. Sedangkan kalau likuiditas jangka panjang kita ada belajar terkait dengan utang deposit dan obligasi. Jadi materi di chapter ini, di chapter ke-10 ini terkait dengan liabilitas selesai kita bahas dan kita diskusikan, kita pelajari dan kita selesai dibahas dan juga kita pelajari bersama-sama. Jadi untuk video berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan beberapa soal latihan. Jadi ada beberapa soal latihan yang akan kita bahas, kita kerjakan sama-sama di video berikutnya. Untuk video kali ini, di pertemuan kali ini selesai untuk chapter yang ke-10 terkait dengan likuiditas.